Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Paramida Harahap, biasa dipanggil Cipa. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer semester 5. Di sini saya akan menerangkan tentang e-bisnis dan e-commerce. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu definisi e-bisnis. Bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data, baik internal maupun eksternal, agar lebih efisien dan fleksibel. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis sangat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Karena sadar atau tidak, kita pernah menggunakan e-bisnis. Sebagai contoh, pembelian barang melalui situs online, misalnya Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses dalam e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis lainnya seperti value chain, artinya pembelian secara elektronik, kemudian manajemen rantai pasok, kemudian pemrosesan order elektronik, kemudian penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan yang terakhir kerjasama dengan mitra bisnis. Bisnis memberikan kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik melalui web, kemudian internet, intranet, ekstranet, atau kombinasi di antaranya. Selanjutnya, kegiatan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu ada 5. 1. Business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to business. Keempat, consumer to consumer. Kemudian intra-business dan intra-business e-bisnis. Untuk yang pertama yaitu business to business, artinya perdagangan antar pelaku usaha bisnis. Kemudian yang kedua business to customer, yaitu perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Yang ketiga konsumen to business, yaitu perdagangan antar konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Yang keempat, consumer to consumer, yaitu perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Dan yang terakhir, intrabisnis e-bisnis, yaitu perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, maupun informasi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sasaran utama dari e-bisnis yaitu pasar atau market. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih dan ini sudah sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun yang pelaku bisnis kecil maupun besar, karena dengan adanya teknologi ini kita bisa memajukan usaha kita melalui teknologi yang ada. Selanjutnya, hubungan e-bisnis dan e-commerce, yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Jelas dari hal yang saya sebutkan tadi bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, e-commerce is a part a business. Maksudnya, e-commerce adalah bagian dari bisnis. Kemudian, e-commerce lebih merupakan
subbagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis merupakan dan menggunakan data elektronik termasuk pemasaran internet. Kemudian hubungan e-bisnis dan e-commerce. Selain teknologi jaringan www, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Selanjutnya, e-commerce itu bagian dari e-bisnis, ya seperti yang kita ketahui tadi dan sudah saya sebutkan juga. E-bisnis oleh para pelaku ahli dan pelaku bisnis. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Kemudian, di sini e-commerce sebagai bagian dari e-bisnis. E-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet. E-bisnis menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Selanjutnya, perkembangan e-bisnis. Saat ini kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada dunia bisnis. Perkembangan teknologi komputer berbasis internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya, di mana setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan yang menghalanginya. Kemudian, di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, perubahan cara berbisnis juga menjadi tren. Saat ini di dunia perdagangan, khususnya di Indonesia, tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan teknologi yang semakin canggih dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi, menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan instan sesuai dengan permintaan konsumen. Di dalam dunia bisnis, kini mempunyai satu konsep yaitu e-bisnis. E-bisnis seperti yang saya sebutkan di awal materi tadi, penerapan e-bisnis inilah kini setiap organisasi dan profesional bisnis telah memberikan tantangan baru pada dunia bisnis. Kemudian, jenis-jenis bisnis, yaitu pertama business to consumer, kemudian business to business, kemudian consumer to consumer, kemudian consumer to business, kemudian government to business, kemudian business to government, dan yang terakhir government to government. Yang pertama business to consumer. Artinya, penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya, ini rasanya lebih familiar dari biasanya bisa kita lihat sehari-hari, mulai dari berjualan makanan, jasa laundry, ojek, sampai salon adalah contoh dari business to consumer. Kemudian business to business. Artinya, penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, yaitu bukan untuk konsumen. Contohnya, misalnya saya menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan
Kemudian consumer to consumer. Artinya, pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Contoh sederhana dari model bisnis yang ini, yaitu marketplace. Contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan marketplace lainnya. Kemudian consumer to business. Artinya, jenis ini menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya, para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkannya. Kemudian, government to business. Artinya, e-commerce yang berhubungan dengan interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan bisnis, di mana pemerintah melakukan bisnis serta menyediakan jasa kepada pihak lain, dan juga sebaliknya, pihak lain yang menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Selanjutnya, business to government, yaitu kebalikan dari government to business. Dan yang terakhir, government to government. Artinya, aktivitas antar pemerintah, baik antar unit pada satu badan pemerintah maupun antar pemerintah. Salah satu contoh yaitu Interlink. Artinya, misalnya sebuah intranet yang menyimpan berbagai informasi rahasia untuk lembaga-lembaga intelijen di Amerika Serikat. Dan selanjutnya, berikut adalah salah satu contoh bisnis terbaik di Indonesia, yaitu salah satunya belanja.com. Situs toko online atau marketplace online murah, aman, dan terpercaya. Situs jual beli ini merupakan sebuah joint venture antara Telkom Indonesia dan eBay yang bernaung di bawah payung PT Metra Plaza. Belanja.com ini sudah memiliki lebih dari ribuan merchant yang menawarkan berbagai produk dari berbagai macam kategori, seperti fashion, gadget, kesehatan, komputer, otomotif, properti, dan masih banyak lagi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.